Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Ayu Melawati pada bimbingan klasikal kelas 10 di SMA N2 Krakatau Steel Cilegon. Bimbingan klasikal kali ini akan membahas tentang peran bimbingan dan konseling di sekolah. Tujuan dari pembahasan topik tentang peran BK di sekolah yaitu agar peserta didik memahami eksistensi BK dalam membantu memandirikan serta mengoptimalkan kemampuan peserta didik. Topik ini perlu dibahas karena masih ada sebagian peserta didik yang belum mampu memahami peran guru BK dalam membantu mengoptimalkan kemampuan peserta didik pada 4 bidang kehidupan, yaitu bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Hal lain yang mendukung perlunya pembahasan topik ini karena sering ada kekeliruan pemahaman antara BK dengan BTIK, sedangkan keduanya adalah dua hal yang berbeda, di mana BK itu berupa bantuan yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu mengentaskan masalah. Sedangkan kalau BTIK itu adalah bimbingan yang diberikan kepada peserta didik agar peserta didik memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk membantu dalam proses pembelajaran. Nah, jadi jangan keliru lagi ya. BK itu berbeda dengan BTIK. Selanjutnya, agar Ananda semua lebih paham tentang BK, yuk kita bahas secara lebih detail. Apa itu BK dan seperti apa bimbingan dan konseling yang ada di sekolah? Bimbingan dan konseling atau disingkat BK adalah layanan bantuan untuk peserta didik agar mandiri dan berkembang secara optimal. Perkembangan secara optimal ini ditunjukkan dari berbagai bidang kehidupan yang ada pada diri peserta didik, yaitu di bidang pribadi, bidang sosial, belajar, dan bidang karir. Nah, BK juga bukan merupakan mata pelajaran, melainkan BK adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik agar peserta didik mampu mengembangkan dirinya secara optimal. Oleh karena itu, guru BK di sekolah dapat dijadikan sebagai sahabat siswa. Artinya, siswa dapat menceritakan berbagai hal yang mengganggu pikirannya kepada guru BK. Karena guru BK akan berusaha untuk mengupayakan dan memberikan bantuan kepada peserta didik demi memecahkan masalah serta mencapai kemandirian pada peserta didik. Yuk kita lanjut, seperti apa sih tujuan bimbingan dan konseling? Yang pertama adalah agar siswa memahami diri dan lingkungannya. Jadi, memberikan pemahaman kepada peserta didik agar peserta didik tersebut memahami kondisi dirinya serta kondisi lingkungannya tempat ia tinggal, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Tujuan yang kedua adalah agar siswa mengembangkan potensi diri. Jadi, tidak menutup kemungkinan seorang siswa masih memiliki berbagai potensi yang belum dikembangkan. Nah, disinilah BK memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi diri yang belum terungkap dari siswa. Tujuan yang ketiga adalah memandirikan siswa. Dalam hal ini berarti bahwa guru BK berupaya agar siswa-siswinya dapat hidup mandiri, tidak bergantung kepada orang lain,
termasuk kepada konselor, serta dapat mengambil keputusannya sendiri. Tujuan BK yang keempat adalah agar siswa dapat memecahkan masalahnya. Artinya di sini BK membantu siswa agar dapat memahami apa sih masalah yang sedang dihadapinya, bagaimana cara dia mengatasi masalah tersebut. Di situ guru BK berupaya agar siswa menemukan solusi-solusi dari masalah yang dihadapi. Namun sayangnya di sisi lain masih ada pemahaman yang salah tentang BK, yaitu ada sebagian siswa yang masih menganggap guru BK itu galak, tidak bisa diajak bercanda, semuanya serba serius. Sehingga guru BK pada akhirnya dianggap sebagai polisi sekolah oleh sebagian siswa tersebut yang tugasnya memarahi dan menghukum siswa. Dan pada akhirnya mereka membuat kesimpulan bahwa siswa yang datang ke BK adalah siswa yang nakal, di mana siswa tersebut telah melakukan pelanggaran atau melakukan kesalahan. Asumsi tersebut adalah asumsi yang salah tentang BK. Karena tugas dan fungsi guru BK atau konselor itu adalah membantu siswa mengatasi masalahnya. Misalnya pada bidang pribadi, ada beberapa siswa yang kurang percaya diri, kehidupan sehari-harinya tidak efektif, sulit menerima kenyataan, itu juga perlu dibantu untuk mengatasi masalahnya. Kemudian pada bidang sosial, ada juga peserta didik yang mengalami masalah konflik dengan teman sebaya, kemudian bullying, sulit menyesuaikan diri, dan lain-lain. Berlanjut ke masalah belajar siswa, seperti siswa yang sulit konsentrasi dalam pelajaran, kurang termotivasi belajar, sulit memahami pelajaran, jenuh dalam mengikuti pembelajaran, dan lain-lain. Serta yang terakhir adalah pada bidang karir, masih ditemukan ada beberapa siswa yang mungkin dia masih bingung mau kemana sih setelah lulus SMA, kemudian tidak mengetahui minat dan bakat yang dimilikinya saat ini. Juga ada beberapa siswa yang masih bingung memilih jurusan untuk kuliah. Dan masih banyak lagi masalah karir lainnya yang perlu dibantu untuk dituntaskan masalahnya. Jadi BK membantu siswa dalam mengentaskan masalah tersebut. Selain itu, layanan bimbingan dan konseling juga diberikan kepada seluruh siswa. Seluruh siswa itu berhak memperoleh layanan bimbingan dan konseling, baik yang memiliki masalah ataupun yang tidak. Karena pada dasarnya setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, kebutuhan-kebutuhan tersebut maka akan di-backup oleh BK melalui adanya asesmen kebutuhan, sehingga setiap layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling itu merupakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa, terutama adalah memberikan layanan pada komponen dasar, yaitu seperti memberikan layanan bimbingan klasikal di mana bertujuan agar siswa memiliki keterampilan-keterampilan hidup untuk mengentaskan masalahnya. Berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh siswa, jadi jika sebuah masalah itu dapat mengganggu proses belajarmu, maka kamu tidak akan maksimal dalam meraih prestasi. Oleh karena itu, guru BK siap membantu memecahkan masalah yang mengganggu pikiranmu saat ini. Yuk, kita bersama-sama ciptakan kenyamanan untuk diri kita sendiri. Tenang saja, kalian di fase remaja ini tidak sendiri dalam memecahkan masalah, karena ada orang-orang yang selalu siap membantu mengentaskan masalah. Yaitu selain ada kedua orang tua di rumah, kalian juga di sekolah dibantu oleh wali kelas, guru BK, atau guru mata pelajaran lain yang siap siaga dalam mengentaskan masalah kalian. Selanjutnya, bagaimana cara guru BK membantu memecahkan masalah? Konselor atau guru BK
memberikan layanan bimbingan dan konseling yang dapat membantu Ananda semua dalam memecahkan masalah menuju pengembangan diri secara optimal, yaitu dengan cara memberikan layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Layanan apa saja? Yang pertama adalah layanan bimbingan klasikal, yang kedua adalah layanan konseling individual, yang ketiga adalah layanan bimbingan kelompok, yang keempat adalah layanan konseling kelompok. Dan masih ada berbagai layanan lainnya yang memungkinkan untuk bisa membantu Ananda semua dalam memecahkan masalah. Adapun beberapa fungsi bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama adalah fungsi pemahaman. Artinya guru BK berupaya agar peserta didik memiliki pemahaman, keterampilan, kecakapan hidup. Yang kedua adalah fungsi pencegahan. Artinya guru BK mencegah terjadinya masalah-masalah yang mungkin nanti akan dihadapi oleh peserta didik. Selanjutnya yang ketiga adalah fungsi pengentasan, membantu mengentaskan masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik. Fungsi BK yang keempat yaitu fungsi pengembangan. Artinya di sini guru BK membantu siswa mengembangkan potensi yang dimiliki. Yang kelima adalah fungsi pemeliharaan. Artinya guru BK membantu memelihara keterampilan-keterampilan yang sudah dimiliki siswa agar tumbuh dan berkembang menjadi keterampilan hidup yang dapat bermanfaat untuk kehidupannya. Melalui fungsi BK tersebut, maka setiap peserta didik yang diberikan layanan bimbingan dan konseling akan dirahasiakan informasi pribadinya, serta diterima dengan sukarela dan terbuka oleh guru BK atau konselor. Jadi untuk Ananda semua, jangan sungkan ya untuk bercerita atau berkonsultasi kepada guru BK. Karena di sini guru BK akan berupaya membantu mengentaskan masalah Ananda, mulai dari masalah yang ringan, sedang, ataupun pada masalah yang sulit. Jadi, kami sangat terbuka menerima Ananda. Nah, itulah pembahasan tentang peran guru BK di sekolah. Semoga Ananda semua memahami yang Ibu sampaikan dan dapat memanfaatkan layanan BK untuk pengembangan diri Ananda secara optimal. Terima kasih sudah menyimak video ini dan sampai jumpa di sesi bimbingan klasikal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifin notifikasinya.